Biarkan kami memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang mulia ya Tuhan. Engkau sudah menggantikan Tuhan dan menghapus segala dosa-dosa kami. Tuhan, di kayu salib Engkau mati ya Tuhan. Dikuburkan dan bangkitkan dari kematian Tuhan pada hari yang ketiga. Hari ini ya Tuhan, inilah hari kenaikan-Mu ke surga ya Bapa. Berikan kami hati setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Baik hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Urapi Tuhan, hamba-Mu tidak pandai berkata-kata, tapi kami hamba-Mu serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih. Berbicara di tempat ini semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa kabarnya? Luar biasa. Kalau orang kan bertanya, apa kabar saudara? Kalau saya lain tanyanya, luar biasakah saudara semuanya? Luar biasa. Puji Tuhan. Hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, pada 40 hari yang lalu kita merayakan Jumat Agung dan hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Sebelum kita lanjut, kita akan melihat video singkat terlebih dahulu. Silakan multimedia. Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu, tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Tuhan memberkati dan memelihara engkau. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Amin. Oke, video yang kita lihat barusan adalah video saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan dia naik ke surga. Sebelumnya saya akan menyapa yang di online, yang di Zoom. Apa kabar yang di online? Coba nih boleh dibuka videonya biar saya mengenalin siapa yang ikut Zoom pada hari ini. Boleh dibuka ya, biar kita sama-sama tahu ya. Di onsite juga bisa melihat Bapak Ibu ikut Zoom juga. Amin. Oke, kita lanjut. Kenapa Yesus harus bangkit dari kematian? Kan Yesus dibunuh oleh penguasa Roma, disalib,
dan mati, dikubur dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan pada hari ke-40 Yesus naik ke surga. Kenapa Tuhan Yesus harus bangkit dari kematian? Pertama, Yesus bangkit untuk menggenapi hukum Taurat. Kedua, Yesus bangkit untuk membawa kemenangan. Kemenangan untuk kita semua ya. Kebangkitan Tuhan Yesus juga menjadi dasar iman kepercayaan orang-orang Kristen. Jadi orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan tentunya juga percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Apa sih yang Yesus lakukan sebelum dia naik ke surga? Apa dia jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke WTC, ke Mangga 2 gini? Ya. Yesus, apa yang dilakukan Yesus waktu dia ada di bumi selama 40 hari? Dia mengutus, mempersiapkan, dan melengkapi murid-muridnya. Yesus punya murid ya, 12 orang murid. Kenapa Yesus mau memperlihatkan dirinya, menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan memperlengkapi? Karena Yesus, dia bangkit dan dia akan naik ke surga. Yang tadi disebutkan Yesus bangkit untuk mengenahi hukum Taurat. Kita lihat di Lukas 24 ayat 46 dan 49. Kita baca sama-sama ya. Yesus mengutus, mempersiapkan dan melengkapi murid-muridnya. Kita baca bersama-sama mulai dari ayat 46. 3, 2, 1. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ayat 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ayat 48, kamu adalah saksi dari semuanya. 49, dan aku akan mengirim kepadamu. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dari ayat 47, silahkan ditayangkan ayat 47 ya. Ayat 47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ayat 47 ini diartikan bahwa Yesus memberi tugas kepada murid-muridnya untuk menyampaikan berita pertobatan dan pengampunan dosa. Ayat 47 ini adalah tugas yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya. Untuk dapat dibersihkan dari dosa, kita harus mempunyai iman. Ya, kalau kita berdosa, kita langsung nggak bertobat. Tidak, tapi kita harus punya iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan membawa kita menuju pertobatan. Jadi waktu kita minta ampun sama Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, langsung lanjut kita ke pertobatan. Dan setelah pertobatan itu tentunya lanjutnya kemana? Dibaptis. Setiap tanda orang percaya kepada Tuhan Yesus dan mengaku dosa, dia akan dibaptis. Nah, saudara-saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin di sini ada yang sudah percaya Tuhan Yesus, mau dibaptis. Kami membuka kesempatan ini. Ayo cepat-cepat dibaptis sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Boleh mendaftar di counter belakang di sekretariat dengan Ibu Lingling. Kami akan menyediakan tempat di sini. Mungkin kemarin-kemarin ini ada di GBI Millennium. Tapi kali ini kami memberikan kemudahan untuk Bapak Ibu, mungkin saudara-saudaranya yang belum dibaptis, untuk boleh dibaptis di tempat ini. Dan kami akan menyewa tempat di lantai 12 gedung WTC ini. Bukan punya kami, tapi kami sewa tempatnya ya saudara. Jadi nggak usah jauh-jauh keluar lagi. Tapi ini kesempatan buat Bapak Ibu Saudara untuk membawa saudara-saudaranya dibaptis. Nah, ayat 49 silahkan ditayangkan. Ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ayat 49 ini berkata tentang dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus memperlengkapi kita, memperlengkapi murid-muridnya
dengan memberi kekuasaan dari tempat tinggi. Apa itu kekuasaan dari tempat tinggi? Yaitu Roh Kudus. Yesus menjanjikan Roh Kudus. Kalau pada ayat 47, Yesus memberikan tugas untuk memberitakan pertobatan dan pengampunan. Tetapi di ayat 49, Yesus memberikan Roh Kudusnya kepada murid-muridnya untuk menjadi pelaku firman. Seperti orang-orang di dunia ya, orang tua khususnya, ataupun yang sudah bekerja. Yang orang tua mungkin pada anaknya mau berangkat sekolah, dia punya tugas di luar kota, pasti membekali. Kasih makanan, mempersiapkan baju. Tentunya anak ini kan gak bisa kemana-mana ya. Kalau dibekali sama orang tuanya, dia pasti udah punya pegangan nih. Mungkin anaknya Pak Marco atau Pak Denis pergi ke luar kota, ada acara KKN, biasanya anak kuliah ya. Mempersiapkan, orang tua mempersiapkan, baik itu makanan, baik itu baju. Perlengkapan. Begitupun Yesus membekali murid-muridnya dengan Roh Kudus. Manusia, orang tua membekali anak-anaknya. Anak-anak itu murid karena dia masih sekolah. Orang tua membekali anak-anaknya. Kalau anak-anaknya itu sudah dibekali, tentunya pada saat dia tugas sekolah, dia nggak akan kekurangan. Dia nggak akan nyari lagi tugas, dia harus keluar kemana-mana, harus keluar mencari makanan. Tapi kalau kita sudah bekali atau lengkapi, tentunya anak itu tidak akan kemana-mana, dia merasa nyaman. Dan dia dapat mengerjakan tugas dengan baik. Dan saat tidur juga mungkin tempatnya dingin, di puncak atau di daerah mana. Di daerah-daerah biasanya kalau tugas itu daerah pedalaman ya. Kedinginan. Kalau sebagai orang tua sudah memperlengkapi, menyiapkan baju, tentunya anak itu akan nyaman. Begitupun Tuhan Yesus menyiapkan kita, murid-muridnya, untuk diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Jadi para murid-murid itu malah saat menyampaikan firman Tuhan, dia tidak sendiri. Tentunya ada Roh Kudus yang selalu hadir. Kita semua ini ada Roh Kudus semuanya ya. Kalau orang-orang percaya nggak Tuhan Yesus sudah memberikan Roh Kudus kepada kita semua? Amin. Ya. Kalau kita mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus, saya itu berdoa, Roh Kudus urapi kami, Kita ingin melakukan sesuatu, bukannya kita langsung datang buru-buru, udah doain begini aja beres, enggak dong. Tapi kita minta Roh Kudus, karena Roh Kudus itu Tuhan Yesus sudah memberikan kekuasaan dari tempat maha tinggi untuk menjadikan kita pelaku firman. Jadi kita punya kekuatan, power, kita nggak sendiri. Kalau mungkin ketakutan nih, biasanya nih ada mungkin di tempat lain ya, ketakutan mau ke hotel, ke WC, di hotel mungkin mau ke toilet, saya takut. Kita nggak usah takut karena ada Roh Kudus pada diri kita. Percaya Tuhan Yesus melindungi dan Roh Kudus melindungi kita, dan sama-sama bareng-bareng lah. Jadi kita nggak pernah sendirian. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Amin. Oke. Begitupun apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus pertama tadi memberi tugas, dan kedua memberikan Roh Kudusnya. Pada saat Tuhan Yesus di bumi, apa juga yang dia lakukan? Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kepada murid-muridnya pertama kali Yesus menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Bisa ditayangkan Yohanes 20 ayat 15. Yohanes 20 ayat 15. Yesus pertama kali menampakkan dirinya kepada Maria. Oke. Yuk kita baca bersama-sama ya, biar tahu nih siapa sih Maria Magdalena. Kenapa Yesus pertama-tama itu menjumpai Maria Magdalena. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau tuannya mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Ayat 16, kata Yesus kepadanya, Kata Yesus kepadanya, "Maria."
Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. 17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Ayat 18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal itu kepadanya. Maria Magdalena sedang ada di taman. Dia sedang mencari Yesus. Dia datang ke kuburan Yesus, dia bertemu. Dia pikir orang yang berdiri di taman itu adalah penjaga kebun, penjaga taman. Tetapi bukan. Ternyata dia adalah Tuhan Yesus. Dari mana dia tahu Tuhan Yesus? Pada saat Tuhan Yesus memanggil, waktu Yesus bertanya, kenapa kamu menangis? Dan Maria pun nanyain nih, kemana Yesus? Kalau ada, saya mau ambil. Lantas, apa yang Tuhan Yesus katakan? Yesus memanggil, Maria. Apakah Maria langsung lari, Tuhan Yesus? Tuhan Yesus, enggak. Tapi Maria langsung bilang apa? Rabuni, artinya guru. Ternyata Maria tuh mendengar suara, kenal banget dengan suara Tuhan Yesus. Pas Tuhan Yesus bilang, Maria. Maria kenal dengan suara ini suara guruku, ini suara Tuhan Yesus. Maka dia bilang, Rabuni, guru, kenal. Tentunya Bapak Ibu Saudara kalau dipanggil dengan orang yang kenal, dia akan menoleh kan, oh iya dia namanya siapa gitu ya. Kalau kenal pasti tahu, karena sudah mengenal, karena sudah dekat. Dan dia juga dihormati. Apa yang Maria lakukan? Dia mendekat dan memegang. Kalau di ayat-ayat yang lain, Maria itu memegang kaki Yesus. Bukannya memeluk. Memeluk dengan memegang beda ya. Kalau kita mungkin saat pandemi kemarin ini udah lama kita nggak ketemu teman-teman, saking senangnya ya ketemu teman. Udah. Apalagi sekarang nih Jokowi udah melonggarkan untuk kita pakai masker di luar ruangan, di luar gitu, bukan di dalam ruangan. Dalam ruangan tetap pakai masker ya, Bapak Ibu Saudara. Di luar gitu, di outdoor boleh nggak pakai masker. Nah, saking senangnya berpelukan dong ya. Kalau dengan teman-teman tuh memeluk nih. Tapi kalau saat pandemi mana berani kita berpelukan begitu. Saat pandemi dia takut, saya juga takut. Nggak mungkin saya mau berpelukan gitu ya saat pandemi. Kita juga takut ketularan, dia juga takut ketularan. Tapi saat bagaimana dengan Maria? Maria itu bukannya memeluk, tapi dia memegang kaki Yesus. Memegang ini artinya dia menyembah. Bapak Ibu boleh bayangkan postur tubuh kita saat kita menyembah dengan berlutut atau di bawah pegang kaki. Jadi Maria datang ke sana itu waktu mendekat kepada Yesus, dia menyembah. Kenapa dia menyembah? Karena dia tahu orang itu orang yang ditinggikan, dimuliakan. Tuhan Yesus sendiri, gurunya, dihormati. Makanya Maria memegang kaki Yesus dengan posisi menyembah. Kita bayangkan bagaimana posisi menyembah saat kita memegang atau berlutut. Ya. Makanya Tuhan Yesus bilang, Maria, bilang sama saudara-saudaranya atau murid-murid yang lain bahwa aku bangkit dan aku itu ada. Dan kamu ketemu dengan Tuhan Yesus. Di ayat yang lain itu, apa yang Yesus lakukan juga? Dia menampakkan diri kepada Petrus. Petrus itu siapa sih? Kita lihat di 1 Korintus 15 ayat 5. Boleh tanyakan 1 Korintus 15 ayat 5? Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 muridnya. Kefas itu siapa? Jarang ya dengar nama Kefas, tapi kalau nama Petrus, Simon Petrus, kenal. Kefas itu adalah Simon Petrus. Kenapa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Simon Petrus? Waktu Yesus disalib, Petrus ngomong apa waktu ditanya?
kamu kenal nggak sama orang itu? Dia nggak bilang, nggak kenal, saya nggak tahu siapa dia. Sampai 3 orang bertanya kepada Petrus, kamu kan orang yang bersama-sama dengan dia itu Yesus yang disalib. Tetap 2 kali dia nggak bilang nggak kenal. Ketiga kali dia ditanya lagi, kamu kan yang bersama-sama dengan orang yang disalib itu? Petrus menyangkal. Maka dari itu Tuhan Yesus menampakkan diri, meyakinkan kepada Petrus bahwa dia tuh bangkit, bahwa dia hidup. Karena Petrus adalah orang yang disayangi, murid yang disayangi. Sampai-sampai waktu ibunya sakit, dia tetap ikut melayani kemana-mana. Dia setia melayani Tuhan Yesus, dia ikut kemanapun. Yang saya bilang itu, Petrus meninggalkan ibunya yang sakit-sakitan hanya untuk mengikut Yesus, ikut melayani. Nah, saudara, maka dari itu Yesus menampakkan diri kepada Petrus. Dia adalah penjala ikan. Makanya Yesus mau menjadikan dia penjala manusia. Di pertemuan berikutnya, Yesus pun bertanya kepada Petrus. Di Yohanes 21 ayat 15. Boleh tanyakan 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Mereka ini jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Karena Yesus tahu bahwa dia penjala manusia, maka Yesus meminta Petrus untuk menjadi gembalakanlah domba-dombaku. Bahwa domba-domba bukan berarti domba ya, bukan berarti binatang, tapi jemaat-jemaat, tapi orang-orang yang akan percaya kepada Tuhan pada saat itu. 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus. Dan apa jawab Petrus? Jawaban Yesus, ikutlah aku. Dan Petrus pun mengikut Tuhan Yesus dan percaya. Itu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Dan Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada Thomas. Thomas juga orang yang gak percaya. Gak percaya kalau Tuhan Yesus itu bangkit. Istilahnya, kalau belum melihat dengan kepala mata sendiri, saya gak percaya kalau Tuhan Yesus itu bangkit. Kita lihat di ayat Yohanes 20 ayat 26 sampai 29. Yuk kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1, mulai dari 6. 8 hari kemudian murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Dan ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ayat 28, Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi Thomas pun percaya kepada Tuhan Yesus. Karena melihat buktinya sendiri. Dia sudah tahu benar-benar Yesus bangkit. Yesus naik ke surga. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Sebelum naik ke surga, Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya, yaitu amanat agung. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat, kita nih pakai baju putih ya, ada tulisan Matius 28 ayat 19-20. Boleh ditayangkan ya ayatnya, Matius 28 ayat 19-20. Ini kita harus baca bersama-sama. Oke. Ayat 19 kita baca 3, 2, 1. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah
Aku mencintai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini adalah pesan amanat agung Tuhan Yesus kepada kita semua. Pesan ini menjadi sekaligus tantangan setiap umat Kristiani untuk tetap menyebarkan kasih Allah dan kabar baik walaupun dalam masa pandemi. Dalam masa modern ini, era digital, kita nggak ada kesulitan untuk menyampaikannya. Kita bisa menyampaikan, memberitakan Injil ini melalui online. Contohnya sekarang, kita juga bisa menyampaikan firman Tuhan dengan online. Mereka yang ikut Zoom semuanya, tentu sama-sama menikmati hadirat Tuhan, sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan kita semua udah nggak sekarang ini dikasih kemudahan. Tuhan memberikan hikmat, kepandaian kepada manusia. Dan amat agung Tuhan Yesus itu sekarang sudah lebih gampang lagi untuk disampaikan melalui era digital ini. Di zaman modern ini tidak ada halangan. Oke. Nah, saudara, sedikit kesaksian dari saya bagaimana gembala kita yang sudah dipanggil Tuhan lebih dulu pada tanggal 10 Desember. Dia sudah melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Dia sudah menginjil. Dia sudah membaptis. Dia sudah memuridkan, mengajar kepada banyak orang. Bukan hanya itu saja, ketika dia akan dipanggil Tuhan, keadaan dia sedang on fire-nya, sedang semangat-semangatnya ya saudara. Bukan dia dalam keadaan sakit, di rumah sakit, tapi dia enggak, dalam keadaan on fire-nya. Setiap hari dia belajar firman Tuhan, dia menggali firman Tuhan. Di rumah dia, kadang-kadang saya tidak mau mengganggu kesibukan dia. Saya lihat dia lagi apa? Lagi mempersiapkan firman Tuhan, menggali firman Tuhan. Saat itu ya malamnya tanggal 9 Desember, dia tuh selesai mengajar anak-anak remaja, anak-anak TYO, Bible Study. Saya waktu itu kebetulan sedang repot, saya tahu dia sedang Zoom. Pokoknya saya kalau Zoom nggak akan ganggu dia deh. Jam 6 dia udah pulang, dia makan, habis makan langsung dia jam 7 atau jam 8 dia Zoom. Zoom itu mempersiapkan anak-anak muda, generasi Yeremia untuk lebih mengasihi Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Itu hari Kemisnya. Hari Jumatnya dia dipanggil Tuhan. Bagaimana dia dipanggil Tuhan? Luar biasa saudara. Hari Jumat itu biasanya dia mengajar Bible Study untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Belum mengenal Tuhan dan baru mengenal Tuhan. Mungkin kalau di sini ada orangnya, ada nggak ya orang yang ikut Zoom pada hari Jumat, yang orang-orang yang baru mengenal Tuhan, yang baru dibaptis, ada nggak ya di sini? Nggak ada ya. Jauh alamatnya. Makanya kan udah era digital, kita lebih mudah dengan Zoom. Dia sedang mempersiapkan. Dia itu meninggal saat dia sedang mempersiapkan firman Tuhan. Saya tuh kaget benar-benar. Dari mana saya tahu kalau dia sedang mempersiapkan Tuhan? Sedangkan di kamar mandi. Kamar mandinya terkunci. Bukan karena dia jatuh dia langsung meninggal. Tidak, karena dia sakit, lemah, dia jatuh. Dia jatuh gedebuk, saya pikir pembantu saya nih yang kerjanya nggak hati-hati, makanya dia jatuh. Terus kedua kali saya dengar juga suara dengkuran. Maaf ya Bapak Ibu Saudara kalau saya menceritakan seperti ini. Dengkuran, saya pikir ini anjing saya, karena waktu saya mau masuk kamar anjing itu ngerendotin saya lah kayak orang mendengkur gitu. Saya bilang mungkin anjing saya. Kedua kali saya dengar lagi. Tapi pas ketiga kalinya itu kencang sekali ya. Jadi saudara tahu kalau suami saya itu meninggal bukan karena jatuh, tapi karena lemes. 3 kali langsung saya loncat dari ranjang, saya langsung ketok-ketok. Saya pelan-pelan, ketuk-ketuknya pelan-pelan. Saya juga takut ya, kaget atau bagaimana. Pelan-pelan, dari pelan-pelan sampai saya kenceng. Ngedor-ngedor, panggil namanya. Akhirnya nggak ada respon, saya panggil mantu saya. Saya panggil mantu saya langsung, saya coba lihat. Dari mana? Dari kaca, kan kebetulan ada kaca, dia lihat udah jatuh. Langsung saya panggil security, panggil polisi untuk lihat dan bongkar dulu. Pertama saya bongkar dulu. Itu pintu benar-benar luar biasa, nggak bisa dibuka. Mungkin emang harus nggak bisa dibuka kali, nggak tahu deh itu. Langsung akhirnya saya pakai orang bisa dibuka.
Dia panggil dokter, singkat cerita panggil dokter. Sudah nggak ada, sudah lewat. iPad-nya masih nyala. Apa yang saya lihat? iPad-nya masih nyala. Dia sedang mempersiapkan untuk malamnya akan melayani via Zoom orang-orang yang baru mengenal Tuhan. Luar biasa saudara. Amanat agung itu sedang dijalankan oleh dia. Dia tidak main-main melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia masih di kamar mandi pun sebelum dia dipanggil Tuhan. Dia mempersiapkan firman Tuhan. Kita yang masih ada di dunia ini, jadilah contoh penggembala kita yang benar-benar sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dia nggak diam, walaupun di kamar mandi itu ya, bukan kamar mandi tempat yang tidak baik. Tapi daripada mungkin lama-lama di kamar mandi dia bengong aja ya. Tapi dia tidak, dia baca, dia menggali firman Tuhan untuk boleh menyampaikan isi hati kepada orang-orang. Nah saudara, itulah amanat agung Tuhan Yesus yang telah dilakukan oleh gembala kita. Walaupun dia sudah pergi, tapi biarlah apa yang Tuhan Yesus beritakan, amanat agung itu ada pada kita semua. Biar kekuatan selalu ada pada kita semua. Minta Roh Kudus menyertai kita. Hari ini Tuhan Yesus naik ke surga. Dia tidak main-main. Dia menyiapkan tempat buat kita. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti diselamatkan. Jadilah melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya minta, saya menghimbau dan saya mohon pada saudara-saudara untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Hari ini Tuhan Yesus naik ke surga. Tidak ada yang mustahil. Kita yang tidak mampu, minta dimampukan oleh Tuhan. Percaya Roh Kudus menyertai kita. Haleluya. Terima kasih. Hamba sudah selesai berbicara. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Makasih. Panggil Ongki. Saya akan panggil musik. Kita akan nyanyikan pujian. Yesus, Kau telah memulai karya yang baik dalamku. Kau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa, kami percaya itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Pesan-Mu ya Tuhan untuk kami melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus.
Biarlah itu ada pada kami semua. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan semuanya. Biarlah Tuhan Kau berikan kami kesehatan daripada-Mu. Umat-Mu diberkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Bahkan apapun yang mereka lakukan Tuhan, Engkau berikan keberhasilan. Tuhan pakai setiap anak-anak-Mu untuk menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Mereka punya takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami semua yang ada di tempat ini Tuhan, selalu menanti-nantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mulia, Engkau yang sudah mati gantikan dosa kami. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Biarlah contoh dari almarhum gembala tempat ini yang sudah meninggalkan kami menjadi contoh buat kami untuk menjadi pelaku firman-Mu, dan kami akan melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin.